segala sunnah-sunnahnya, dan harapan kita bisa mendapatkan semangat baginda Nabi di yaumul kiamah nanti. Ibu-ibu sekalian, di sini kita mendapatkan undangan dari universitas yang mana nanti ada berbagai produktivitas, cara kerja, bagaimana cara nanti akan ada penyuluhan dari rekan-rekan mahasiswa, dan saya mohon menambah penghasilan kita secara ekonomis. Entah apa yang akan mereka peragakan nanti, mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang dan penghormatan kepada para tamu dan ibu-ibu sekalian dan pihak yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu mahasiswa. Seperti tadi ya Bu, bikin video reels, TikTok. Yang ketiga ada interaksi dengan pelanggan. Nah, usahakan kalau misalkan udah bikin video gitu, usahakan misalkan interaksi sama pelanggan tuh kayak ada yang nanyain, Bu ini belinya di mana, terus cara belinya tuh kayak gimana, itu usahakan komen-komentar interaktif lah sama pelanggan. Yuk. Belum jauh. Berikutnya selanjutnya itu ada pengukuran kinerja pemasaran. Nah, mungkin ibu-ibu setelah kita jelasin tadi bagaimana cara pemasaran yang efektif, mungkin masih bingung nih cara gimana kita ngukur kinerja pemasaran kita. Apakah cara yang kita pakai udah benar? Apakah langkah-langkah yang kita gunakan itu udah sesuai? Nah, ini kita bisa Bu melakukan pengukuran kinerja pemasaran nih pada produk kita. Contohnya yang pertama itu ada menetapkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI kita sebutnya. Nah, itu kita yang isinya itu mulai dari data penjualan, terus juga data keuntungan sama data modal, itu semua ada di sini Bu. Jadi kita bikin tuh rinciannya supaya kita bisa selalu pantau lah. Kita bisa selalu pantau nih kira-kira misalnya produksi kita hari ini itu lebih banyak untungnya atau kayak cuma balik modal. Nah, itu kita bisa evaluasi di situ Bu. Nah, kalau emang kayak gitu nanti kita kan bisa melakukan improvisasi atau kita bisa lakuin hal-hal yang emang bisa dihindarin dari situ atau kita ngurang-ngurangin pemborosan dari situ. Terus juga yang kedua ada pengumpulan data. Nah, kayak apa tadi saya bilang, jadi datanya kita kumpulin dulu mulai dari data penjualan, terus juga ada data pemasaran, terus juga ada data keluar masuk, misal kita belanja bahan baku habis berapa, terus juga kita hasil dari penjualan itu berapa, terus cara kita menentukan harga jual itu kayak gimana. Jadi kita kumpulin dulu datanya buat bahan evaluasi kita juga Bu. Nah, yang terakhir itu kayak apa tadi saya bilang juga ada evaluasi dan perbaikan kelanjutan. Jadi setelah kita menetapkan ini, terus juga kita udah ngumpulin datanya, kita evaluasi nih Bu, dari data yang ada, buat apa? Buat perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah kita udah mendata semuanya, kita udah dapat semuanya, kira-kira kita bisa nentuin jadinya apa sih yang harus kita lakuin, apa sih yang harus kita lakuin agar kita bisa mengurangi waktu produksi, biaya produksi. Pokoknya yang tujuannya itu bikin si produksi kita ini efektif dan efisien Ibu-ibu. Jadi buat waktu biaya produksi itu kita bisa seminimal mungkin Bu, kita bisa minimalkan seminimal mungkin. Kayak misalnya buat kita mungkin lagi gorengan mungkin pas bulan puasa ya. Kan goreng itu butuh waktu ya Bu, biasanya goreng butuh waktu. Kalau emang kita kayak punya produk lain selain gorengan itu atau mungkin lontong, nah kita bisa kayak sambil siapin juga kan. Misalnya masak lontong kita butuh waktu nih Bu, nunggu kan ya matangnya. Nah, kita sambil nunggu si Di sini menggunakan teknik ergonomi dan metode kerja efisien untuk meningkatkan output dan menekan pemborosan. Yang keempat, penggunaan teknologi sederhana meliputi perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi buat semua sumber daya, kalau kita nyebutnya itu waste atau pemborosan Bu biasanya. Terus juga tujuannya itu buat efektivitas itu mencapai target produksi sesuai dengan standar kualitas, waktu, dan biaya. Jadi buat waktunya kita juga nggak boncos, terus juga nggak molor-molor buat ngerjain produksinya, terus biayanya juga nggak bakal membengkak kalau si manajemen produksi kita ini terjalan atau terrealisasi dengan baik Bu.
Terus juga ada efisiensi. Efisiensi ini contohnya kayak meminimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, bahan tanpa mengorbankan, kayak contohnya es kayak gitu Bu, atau kolak kan biasanya di maghrib itu. Nah otomatis itu kita perlu yang namanya stok, kayak contohnya sirup yang emang naik pas bulan-bulan kayak gitu. Nah itu juga bisa kita ramal dengan manajemen produksi yang baik Bu. Jadi pengendalian bahan. Tapi ini panggilannya harus tunjuk tangan dulu. Mas yang lain tolong liatin ya, siapa angkat tangan duluan. Tunjuk tangan apa angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan, kalau tunjuk tangan begini. Kanan tangan kiri. Iya, tangan mana aja boleh. Nah, kaki kanan tuh bahaya, takutnya kepatung yang depannya. Siapa nama RT 01 RW 07?